Selamat datang sahabat cerita Shanum. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang mendalam dan membebaskan. Bagaimana berhenti mengejar dan mulai menarik hal-hal yang benar-benar ditakdirkan untuk Anda. Bayangkan sebuah kehidupan di mana Anda tidak terus-menerus berlari, mengejar hal-hal, orang, atau peluang, tetapi justru menarik semuanya dengan mudah ke arah Anda. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Nah, dengan kebijaksanaan stoikisme, mimpi ini bisa menjadi kenyataan. Baiklah, sahabatku, mari kita bicara jujur. Apakah Anda pernah merasa lelah karena terus mencoba memaksakan sesuatu? Mungkin Anda terus-menerus mendekati orang yang tidak peduli, mengejar peluang yang terus menjauh, atau mencoba mempertahankan hubungan yang selalu gagal. Melelahkan, bukan? Tapi, tebak apa? Anda tidak perlu hidup seperti itu. Bahkan para stoik besar seperti Marcus Aurelius percaya pada kekuatan menarik dibandingkan memaksakan sesuatu. Mari kita mulai dengan sebuah kutipan kuat yang akan menjadi dasar perjalanan kita hari ini. Apa yang ditakdirkan untuk Anda akan datang kepada Anda ketika Anda tidak mendorong atau memaksakannya. Benar sekali. Ketika Anda berhenti mengejar dan mulai hidup selaras dengan diri sejati Anda menciptakan daya tarik magnetis yang menarik hal-hal, orang, dan peluang yang tepat ke dalam hidup Anda. Bayangkan ini, Anda menjalani hidup Anda, fokus pada pertumbuhan, kebahagiaan, dan kesejahteraan Anda. Tiba-tiba, orang-orang yang tepat mulai muncul, peluang mengetuk pintu Anda, dan semua yang Anda idamkan mulai mengalir dengan mudah ke dalam hidup Anda. Terdengar ajaib, bukan? Tapi ini bukan sulap, ini adalah stoikisme, sahabatku. Namun, sebelum kita masuk ke 10 prinsip stoik yang akan membantu Anda menarik apa yang ditakdirkan untuk Anda, mari kita pahami dulu perbedaan antara mengejar dan menarik. Mengapa ini penting? Karena perubahan pola pikir ini adalah fondasi dari perjalanan kita hari ini. Ketika Anda memahami bahwa mengejar berakar pada kelangkaan dan ketakutan, sedangkan menarik didasarkan pada kelimpahan dan kepercayaan diri, Anda akan melihat betapa kuatnya transformasi ini. Mengejar itu seperti berlari di atas treadmill. Anda menghabiskan banyak energi tetapi tidak benar-benar pergi kemana-mana. Melelahkan dan seringkali membawa pada kekecewaan. Ketika Anda mengejar seseorang atau sesuatu, itu mengirimkan sinyal bahwa Anda kekurangan dan putus asa. Contohnya, jika Anda terus-menerus mengirim pesan kepada seseorang yang tidak merespon, Anda sedang mengejar. Perilaku ini bisa menjauhkan orang lain karena terlihat membutuhkan dan memaksa. Sebaliknya, menarik adalah tentang menjalani hidup Anda dengan percaya diri dan ketenangan, dengan keyakinan bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda akan datang secara alami. Ini seperti menjadi mercusuar, kokoh, kuat, dan dengan mudah menarik kapal ke arah cahaya Anda. Ketika Anda fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaan Anda memancarkan energi positif yang tidak bisa ditolak oleh orang lain. Misalnya, daripada mengejar pasangan yang tidak tertarik, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ketika Anda bahagia dan merasa terpenuhi, Anda secara alami menarik orang-orang yang menghargai dan menghormati Anda. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa menjadi diwarnai oleh warna dari pikirannya. Dengan membudayakan pola pikir yang melimpah dan percaya diri, Anda menarik kelimpahan dan kepercayaan diri ke dalam hidup Anda. Jadi, mari kita terima perubahan pola pikir yang kuat ini. Dari mengejar menjadi menarik. Ini bukan tentang menyerah pada keinginan Anda, tetapi menyelaraskan tindakan dan pola pikir Anda dengan keyakinan bahwa Anda layak untuk menerima semuanya dengan mudah. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi Anda, tetapi juga menjadikan Anda magnet bagi orang-orang dan peluang yang tepat. Sekarang apakah Anda sudah siap untuk mengubah pendekatan Anda dan mulai menjalani hidup di mana apa yang ditakdirkan untuk Anda dengan mudah menemukan Anda? Mari kita masuk ke 10 prinsip stoik yang kuat, yang akan membantu Anda menjadi magnet bagi apa yang Anda inginkan. Tapi, sebelum kita mulai, ada tugas kecil untuk Anda.
Sukai video ini, tinggalkan komentar dengan angka 77, serta tambahkan kata-kata seperti, "Saya adalah magnet." Afirmasi sederhana ini akan membantu Anda selama perjalanan ini. Seperti kata salah satu bijak stoik. Pertama, katakan kepada diri sendiri apa yang ingin Anda capai, lalu lakukan apa yang harus Anda lakukan. Jadi, ayo katakan ini pada diri Anda sendiri dan tuliskan di komentar juga. Ini juga akan membantu orang lain memperkuat perjalanan mereka. Ingat, membantu orang lain adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Sekali lagi, apakah Anda sudah siap, sahabatku? Oke, mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Lepaskan rasa takut. Melepaskan rasa takut akan membuat Anda menjadi magnet bagi orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat. Rasa takut bertindak sebagai penghalang yang menghambat kemampuan alami Anda untuk menarik apa yang memang ditakdirkan untuk Anda. Ketika Anda dikuasai oleh rasa takut, Anda sering membuat keputusan berdasarkan rasa tidak aman, keraguan, dan kecemasan. Hal ini dapat menyebabkan peluang terlewatkan dan hubungan yang rumit. Dengan melepaskan rasa takut, Anda menciptakan ruang bagi kepercayaan diri, keberanian, dan keaslian untuk berkembang, sehingga membuat Anda lebih menarik dan memikat bagi orang lain. Rasa takut sering muncul dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam hubungan. Bisa jadi rasa takut akan penolakan, takut sendirian, atau takut merasa tidak cukup baik. Rasa takut ini dapat menyebabkan Anda bertahan pada hubungan yang tidak sehat, atau mengejar orang yang tidak membalas perasaan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, dia yang tidak menjadi budak rasa takut adalah benar-benar bebas. Dengan melepaskan rasa takut ini, Anda membebaskan diri dari belenggu yang menahan Anda, sehingga memungkinkan Anda menarik hubungan yang tulus berdasarkan rasa hormat dan cinta yang saling menguntungkan. Bayangkan Anda berada dalam hubungan di mana Anda terus-menerus takut ditinggalkan atau tidak dihargai. Rasa takut ini dapat membuat Anda bertindak di luar karakter, seperti menjadi terlalu menuntut, atau bahkan menjauhkan pasangan Anda. Sebaliknya, dengan melepaskan rasa takut ini, Anda mulai lebih menghargai diri sendiri, dan mendekati hubungan dengan percaya diri dan keyakinan diri. Pasangan Anda akan menyadari perubahan ini, dan lebih mungkin menghargai serta membalas diri Anda yang sebenarnya. Perubahan dari rasa takut menuju kepercayaan diri ini mengubah dinamika, membuat hubungan lebih kuat dan lebih memuaskan. Melepaskan rasa takut juga berlaku untuk pertumbuhan pribadi dan ambisi Anda. Ketika Anda tidak takut mengambil risiko atau gagal, Anda menjadi lebih terbuka untuk mengeksplorasi peluang baru dan menantang diri sendiri. Keberanian dan kesediaan untuk keluar dari zona nyaman ini adalah kualitas yang sangat menarik. Orang-orang secara alami tertarik kepada mereka yang memancarkan kepercayaan diri dan ketangguhan. Saat Anda melepaskan rasa takut, Anda mulai membayangkan kesuksesan, menetapkan niat yang jelas, dan menarik peluang yang selaras dengan diri sejati Anda. Jadi, bagaimana cara melepaskan rasa takut? Mulailah dengan mengakui ketakutan Anda dan memahami akar penyebabnya. Latih kesadaran dan refleksi diri untuk mengidentifikasi rasa takut yang menghambat Anda. Setelah mengenali rasa takut tersebut, tantanglah mereka. Tanyakan pada diri sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Seringkali, skenario yang kita takuti tidak seburuk yang kita bayangkan. Gantikan rasa takut ini dengan afirmasi positif dan fokus pada potensi untuk tumbuh dan sukses. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif dan orang-orang yang mendukung Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Terlibatlah dalam aktivitas yang membangun kepercayaan diri dan mengingatkan Anda akan kekuatan Anda. Ingat, melepaskan rasa takut adalah perjalanan yang berkelanjutan, tetapi dengan setiap langkah, Anda menjadi lebih kuat dan lebih menarik. Dengan melepaskan rasa takut, Anda akan menemukan diri Anda dalam perjalanan menjadi magnet, individu yang kuat yang menarik orang, peluang, dan pengalaman yang tepat dengan mudah. Saat Anda melepaskan rasa takut dan merangkul kepercayaan diri, Anda mewujudkan afirmasi, "Saya adalah magnet." Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi Anda,
tetapi juga menjadikan Anda kekuatan yang tak tertahankan, yang menarik energi positif dan kelimpahan ke dalam hidup Anda. Jadi, ambillah langkah pertama hari ini. Lepaskan rasa takut dan lihat bagaimana dunia di sekitar Anda berubah menjadi lebih baik. Bab 2. Visualisasikan kesuksesan. Jadi, sahabatku, dalam diskusi kita sebelumnya, kita telah membahas tentang cara melepaskan rasa takut dan bagaimana hal itu bisa membuat Anda menjadi magnet bagi orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat. Sekarang, mari kita masuk ke prinsip berikutnya. Visualisasikan kesuksesan. Bayangkan ini. Anda sedang berdiri di puncak gunung, melihat pemandangan yang menakjubkan. Perjalanan menuju ke sana sangat sulit, penuh tantangan dan rintangan. Tetapi Anda berhasil. Perasaan pencapaian menyelimuti Anda, dan Anda menyadari bahwa setiap langkah, setiap perjuangan, sangatlah berharga. Gambar yang kuat seperti ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh visualisasi untuk Anda. Dengan memvisualisasikan kesuksesan, Anda memanfaatkan kekuatan pikiran untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Visualisasi bukan sekadar melamun. Ini adalah praktik yang fokus dan disengaja. Ketika Anda memvisualisasikan kesuksesan, Anda menciptakan gambaran mental tentang tujuan dan aspirasi Anda. Gambaran mental ini bertindak sebagai cetak biru bagi tindakan Anda, yang akan membimbing Anda menuju hasil yang Anda inginkan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa menjadi diwarnai oleh warna pikirannya. Dengan terus-menerus memvisualisasikan hasil yang positif, Anda melatih pikiran Anda untuk mengenali dan menangkap peluang yang selaras dengan visi Anda. Mari ambil contoh hubungan. Bayangkan jenis pasangan yang ingin Anda tarik. Seseorang yang menghormati Anda, menghargai pendapat Anda, dan memiliki minat yang sama. Visualisasikan seperti apa kehidupan Anda bersama orang ini. Bagaimana Anda berinteraksi, aktivitas yang Anda nikmati bersama, dan dukungan timbal balik yang Anda berikan satu sama lain. Visualisasi ini membantu Anda menyelaraskan tindakan dan pilihan Anda dengan jenis hubungan yang ingin Anda wujudkan. Ini tentang menetapkan niat yang jelas dan membiarkan alam semesta bekerja untuk Anda. Visualisasi juga bisa menjadi alat yang kuat untuk pertumbuhan profesional dan pribadi. Misalnya, Anda ingin mencapai tonggak penting dalam karier Anda. Visualisasikan diri Anda mencapai tujuan tersebut, memberikan presentasi yang sukses, menerima penghargaan, atau mendapatkan promosi. Praktik ini membantu membangun kepercayaan diri Anda dan mempersiapkan pikiran Anda untuk kesuksesan. Ini seperti latihan sebelum menghadapi kenyataan, membuat Anda lebih siap dan tangguh ketika peluang datang. Untuk membuat visualisasi efektif, konsistensi adalah kuncinya. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan tujuan Anda. Gunakan semua indera Anda untuk membuat gambar mental sejelas mungkin. Rasakan emosi kesuksesan, dengar suara pencapaian Anda. Lihat detail dari aspirasi Anda yang menjadi kenyataan. Praktik ini tidak hanya membuat Anda tetap fokus, tetapi juga memberi energi, membuat pengejaran tujuan Anda lebih menarik dan memuaskan. Jadi sahabatku, dengan memvisualisasikan kesuksesan, Anda tidak hanya bermimpi, tetapi juga menetapkan niat yang kuat untuk hidup Anda. Anda memberitahu alam semesta, ini yang saya inginkan, dan saya siap menerimanya. Kejelasan mental dan fokus ini membuat Anda menjadi magnet bagi peluang dan orang-orang yang dapat membantu Anda mencapai impian Anda. Ingatlah, saya adalah magnet. Rangkul kekuatan visualisasi dan saksikan hidup Anda berubah dengan cara yang selalu Anda bayangkan. Tetap fokus, tetap positif, dan biarkan visi Anda membimbing Anda menuju kesuksesan. Bab 3. Lakukan yang terbaik dan lepaskan. Sahabatku, sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana melepaskan rasa takut dan kekuatan memvisualisasikan kesuksesan. Sekarang mari kita lanjutkan ke prinsip ketiga. Lakukan yang terbaik dan lepaskan. Bayangkan, seorang tukang kebun menanam benih di taman yang dirawat dengan baik. Ia dengan hati-hati merawat tanah, menyiram tanaman, dan memberikan nutrisi yang diperlukan. Namun, setelah semua usaha itu, ia tahu bahwa ia harus membiarkan alam bekerja. Ia tidak bisa memaksa benih untuk tumbuh atau bunga untuk mekar.
Ia hanya bisa melakukan yang terbaik dan melepaskan. Percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil. Inilah inti dari prinsip ketiga. Lakukan yang terbaik dan lepaskan. Dalam hidup, kita sering berusaha untuk mencapai kesempurnaan dan kontrol, karena takut bahwa jika tidak demikian, kita akan gagal. Tetapi stoicisme mengajarkan bahwa meskipun kita harus selalu berusaha melakukan yang terbaik, kita juga harus menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius dengan bijak mengatakan, lakukan setiap tindakan dalam hidupmu seolah-olah itu adalah tindakan terakhir dalam hidupmu. Ini berarti memberikan hati dan jiwa pada setiap usaha, memberikan usaha terbaik, lalu melepaskan keterikatan terhadap hasilnya. Mari kita pertimbangkan hubungan antar manusia. Anda mungkin berada dalam situasi di mana Anda banyak menginvestasikan waktu dan usaha untuk membangun koneksi dengan seseorang. Anda penuh perhatian, peduli, dan mendukung. Namun, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, hubungan itu mungkin tidak berkembang seperti yang Anda harapkan. Daripada merasa cemas atau patah semangat, ingatlah untuk melakukan yang terbaik dan melepaskan. Percayalah bahwa Anda telah melakukan segala sesuatu yang ada dalam kendali Anda, dan hasil yang tepat akan terungkap pada waktunya. Dalam usaha profesional maupun pribadi, prinsip ini sama kuatnya. Bayangkan Anda sedang mengerjakan proyek penting atau mempersiapkan diri untuk ujian besar. Anda mendedikasikan diri sepenuhnya, belajar keras, dan menghabiskan banyak waktu. Namun, setelah ujian selesai atau proyek diserahkan, saatnya untuk melepaskan stres dan kecemasan tentang hasilnya. Percayalah bahwa usaha Anda akan menghasilkan hasil terbaik yang mungkin. Seperti yang dikatakan Epictetus, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kendalimu, dan biarkan sisanya terjadi sebagaimana mestinya. Melakukan yang terbaik dan melepaskan bukan berarti acuh tak acuh atau sembarangan. Ini tentang mengenali batas-batas kendali kita dan menerima kebijaksanaan dalam melepaskan keterikatan. Pola pikir ini membebaskan Anda dari stres dan kekhawatiran yang tidak perlu, sehingga Anda bisa fokus pada apa yang benar-benar penting, usaha dan dedikasi Anda. Dengan melepaskan hasilnya, Anda membuka ruang untuk peluang dan pengalaman baru masuk ke dalam hidup Anda. Jadi, sahabatku, dengan melakukan yang terbaik dan melepaskan, Anda mewujudkan semangat sejati stoicisme. Anda menjadi magnet energi positif, menarik orang-orang dan peluang yang tepat dengan mudah. Ingatlah, saya adalah magnet. Percayalah pada usaha Anda dan lepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Terimalah prinsip ini dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah dengan anggun dan mudah. Tetap berdedikasi, tetap percaya diri, dan biarkan alam semesta mengurus sisanya. Bab 4. Menarik apa yang Anda inginkan. Jadi sahabatku, kita telah membahas pentingnya melepaskan rasa takut, membayangkan kesuksesan, melakukan yang terbaik, dan merelakan segalanya. Sekarang, mari kita masuk ke prinsip keempat. Menarik apa yang Anda inginkan. Bayangkan Anda seperti magnet yang menarik hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Ini bukan sekadar khayalan, tetapi kenyataan yang kuat ketika Anda memahami dan menerapkan prinsip ini. Dengan menyelaraskan pikiran, tindakan, dan energi Anda dengan keinginan Anda menjadi magnet bagi orang, peluang, dan pengalaman yang tepat. Untuk menarik apa yang Anda inginkan, mulailah dengan memperjelas keinginan Anda. Apa jenis hubungan, karier, atau pengalaman hidup yang Anda harapkan? Tuliskan, visualisasikan, dan yang paling penting, percayalah bahwa Anda pantas mendapatkannya. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa menjadi diwarnai oleh warna pikirannya. Pikiran Anda membentuk realitas Anda, jadi fokuslah pada apa yang ingin Anda tarik, bukan pada apa yang ingin Anda hindari. Mari kita ambil contoh hubungan. Jika Anda ingin menarik pasangan yang penuh kasih dan mendukung, mulailah dengan menampilkan kualitas tersebut dalam diri Anda. Jadilah seseorang yang penuh kasih, mendukung, dan positif dalam interaksi Anda. Energi Anda secara alami akan menarik orang-orang yang memiliki sifat serupa. Prinsipnya adalah menjadi orang yang Anda ingin tarik.
Jika Anda mencari pasangan yang menghargai kejujuran dan integritas, pastikan Anda juga menjunjung prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keselarasan ini menciptakan daya tarik magnetis yang membawa orang yang tepat ke dalam hidup Anda. Dalam dunia profesional, prinsip ini juga berlaku. Jika Anda bercita-cita untuk posisi tertentu atau sukses dalam karier, bertindaklah seolah-olah Anda sudah berada di posisi tersebut. Tunjukkan rasa percaya diri, kompetensi, dan sikap seperti seseorang yang sudah berhasil. Ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri Anda, tetapi juga memberikan sinyal kepada orang lain bahwa Anda siap untuk tanggung jawab dan peluang yang lebih besar. Alam semesta merespons energi Anda. Dengan secara konsisten memancarkan energi yang positif dan terfokus, Anda menarik apa yang Anda inginkan. Kuncinya adalah mempertahankan pola pikir positif dan melimpah. Hindari fokus pada kekurangan atau kelangkaan. Sebaliknya, fokuslah pada kelimpahan dan keyakinan bahwa ada banyak kesuksesan, cinta, dan peluang untuk semua orang. Ketika Anda mengalihkan pola pikir dari kelangkaan ke kelimpahan, Anda membuka pintu untuk menarik semua yang Anda inginkan. Sebagaimana Epictetus dengan bijak mengatakan, kekayaan bukan terletak pada memiliki banyak harta, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Dengan menginginkan lebih sedikit dan lebih banyak, menghargai apa yang Anda miliki, Anda secara alami menarik kelimpahan tanpa usaha yang berlebihan. Ingatlah juga untuk mengambil tindakan yang terinspirasi. Menarik apa yang Anda inginkan bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi juga mengambil langkah menuju tujuan Anda. Apakah itu meningkatkan keterampilan, memperluas jaringan, atau keluar dari zona nyaman Anda? Tindakan-tindakan ini menyelaraskan Anda dengan keinginan Anda dan memperkuat daya tarik magnetis Anda. Tetaplah proaktif, tetap fokus, dan saksikan bagaimana alam semesta bekerja sama untuk membawa apa yang Anda inginkan. Jadi sahabatku, dengan menarik apa yang Anda inginkan, Anda memanfaatkan kekuatan niat dan tindakan. Anda menjadi magnet untuk kehidupan yang selalu Anda impikan. Ingat, saya adalah magnet. Dengan menyelaraskan pikiran, tindakan, dan energi Anda dengan keinginan Anda menarik orang, peluang, dan pengalaman yang tepat ke dalam hidup Anda. Jalani prinsip ini dan saksikan impian Anda terwujud dengan mudah dan anggun. Tetaplah positif, tetap fokus, dan biarkan energi magnetis Anda menarik semua yang Anda cari. Bab 5. Lepaskan kendali. Sahabat cerita Shanum, kita telah membahas pentingnya melepaskan rasa takut, membayangkan kesuksesan, melakukan yang terbaik, melepaskan, dan menarik apa yang Anda inginkan. Sekarang, mari kita pelajari prinsip kelima, lepaskan kendali. Bayangkan, Anda sedang mengemudikan perahu. Anda bisa mengatur arah dan memasang layar, tetapi Anda tidak bisa mengontrol angin atau ombak. Inilah inti dari melepaskan kendali. Fokus pada apa yang dapat Anda pengaruhi dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Dengan melepaskan kendali, Anda membebaskan diri dari stres yang tidak perlu dan membuka diri terhadap aliran peluang hidup serta pengalaman baru. Melepaskan kendali bukan berarti pasrah atau tidak peduli. Ini berarti Anda menyadari batasan pengaruh Anda dan menerima ketidakpastian hidup. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kendali Anda, dan terimalah sisanya sebagaimana adanya. Dengan menerima ini, Anda bisa memfokuskan energi pada hal-hal yang benar-benar penting, tindakan, respons, dan pola pikir Anda. Dalam hubungan, melepaskan kendali sangatlah penting. Mencoba mengendalikan tindakan atau perasaan orang lain seringkali hanya akan menimbulkan frustrasi dan konflik. Sebaliknya, fokuslah pada perilaku dan respons Anda. Sebagai contoh, daripada khawatir tentang bagaimana pasangan Anda mungkin bereaksi terhadap sesuatu, komunikasikan dengan jujur dan terbuka. Percayalah bahwa ketulusan dan integritas Anda akan membimbing hubungan ke arah yang benar. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap hasil, Anda menciptakan ruang bagi rasa saling menghormati dan pemahaman untuk berkembang.
Mari terapkan ini dalam kehidupan profesional Anda. Misalnya, Anda mungkin sedang mengerjakan proyek di mana hasilnya sangat bergantung pada faktor-faktor di luar kendali Anda, seperti dinamika tim atau kondisi pasar. Daripada stres dengan ketidakpastian tersebut, fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan: usaha, kreativitas, dan kolaborasi Anda. Percayalah bahwa dengan melakukan yang terbaik, hasil yang tepat akan muncul. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, terimalah apapun yang datang kepada Anda, karena itu telah ditenun dalam pola takdir Anda dan akan sesuai dengan kebutuhan Anda. Melepaskan kendali juga berarti menerima momen saat ini. Seringkali, keinginan kita untuk mengontrol berasal dari rasa takut akan hal yang tidak diketahui dan kecemasan tentang masa depan. Dengan mempraktikkan mindfulness dan tetap hadir di saat ini, Anda bisa mengurangi kecemasan tersebut dan menjadi lebih terbuka terhadap peluang yang ditawarkan oleh setiap momen. Perubahan perspektif ini memungkinkan Anda menjalani hidup dengan lebih mudah dan anggun, menarik pengalaman dan orang-orang positif secara alami. Jadi, bagaimana cara memulai melepaskan kendali? Pertama, identifikasi area dalam hidup Anda di mana Anda mencoba mengontrol terlalu banyak. Renungkan bagaimana hal ini memengaruhi tingkat stres dan hubungan Anda. Selanjutnya, praktikkan penerimaan dan kepercayaan. Ingatkan diri Anda bahwa meskipun Anda bisa memengaruhi hasil, Anda tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Terimalah ketidakpastian dan pandanglah itu sebagai bagian dari petualangan hidup. Lakukan aktivitas yang membantu Anda merasa lebih pasrah dan percaya, seperti meditasi, yoga, atau menghabiskan waktu di alam. Aktivitas-aktivitas ini membantu Anda terhubung dengan aliran kehidupan dan membangun ketahanan terhadap dorongan untuk mengontrol. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk melepaskan dan percaya pada proses. Dengan melepaskan kendali, Anda menjadi lebih fleksibel, tangguh, dan terbuka terhadap aliran kehidupan. Anda menarik energi dan pengalaman positif karena tidak terbebani oleh kebutuhan untuk mengatur setiap detail. Ingatlah, saya adalah magnet. Dengan melepaskan kendali, Anda menyelaraskan diri dengan ritme alami kehidupan, menjadi cahaya bagi peluang dan hubungan yang ditakdirkan untuk Anda. Terimalah prinsip ini dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah dengan mudah dan harmoni. Tetaplah fleksibel, tetap terbuka, dan biarkan hidup mengejutkan Anda dengan cara yang luar biasa. Dengan ini, kita telah melewati setengah perjalanan video ini. Terima kasih telah bersama kami sampai di pertengahan bab ini. Kami sangat ingin Anda tetap bersama kami sampai akhir karena prinsip-prinsip berikutnya sangat penting dan dapat memberikan dampak besar pada perjalanan hidup Anda. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari diskusi kita sejauh ini, tekan tombol suka dan langganan channel Cerita Shanum. Dukungan Anda sangat berarti. Dan inilah yang menjaga komunitas kita terus berkembang. Mari kita lanjutkan dengan wawasan yang lebih kuat untuk membantu Anda menjadi magnet yang Anda impikan. Bab 6. Nikmati momen-momen yang mengangkat semangat. Hidup adalah kumpulan momen, dan dengan fokus pada momen-momen yang mengangkat semangat, Anda bisa mengubah cara pandang Anda secara keseluruhan. Menikmati momen-momen ini berarti menyadari dan menghargai pengalaman-pengalaman positif dalam hidup Anda, tidak peduli sekecil apapun. Momen-momen ini memiliki kekuatan untuk meningkatkan suasana hati, menambah energi, dan membuat Anda lebih menarik bagi orang lain. Coba pikirkan terakhir kali Anda mengalami pengalaman yang benar-benar mengangkat semangat. Mungkin itu adalah percakapan tulus dengan seorang teman, pemandangan matahari terbenam yang indah, atau kebaikan yang tidak terduga. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Momen-momen seperti ini sangat berharga, dan dengan sengaja mencarinya serta menikmatinya, Anda dapat membangun kehadiran yang lebih positif dan memikat. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, renungkan keindahan hidup. Pandanglah bintang-bintang, dan bayangkan diri Anda berlari bersama mereka. Dalam hubungan, menikmati momen-momen yang mengangkat semangat dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Daripada fokus pada konflik atau kekecewaan,
cobalah untuk memusatkan perhatian pada saat-saat indah yang Anda bagikan. Rayakan kemenangan kecil dan momen bahagia bersama orang-orang tercinta. Sebagai contoh, jika Anda dan pasangan memiliki hari yang menyenangkan bersama, luangkan waktu untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan Anda. Ini tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga memperkuat perilaku positif, membuat hubungan Anda lebih tangguh dan menyenangkan. Dalam perjalanan pertumbuhan pribadi, momen-momen yang mengangkat semangat berfungsi sebagai pengingat akan kemajuan dan potensi Anda. Misalnya, jika Anda telah bekerja keras pada sebuah proyek dan menerima umpan balik positif dari rekan-rekan, jangan abaikan hal itu. Luangkan waktu untuk menghargai pengakuan tersebut dan biarkan itu memotivasi Anda. Akui pencapaian Anda, sekecil apapun, dan biarkan hal itu menginspirasi Anda untuk terus maju. Seperti yang dengan bijak dinyatakan oleh Seneca, berkah terbesar umat manusia ada dalam diri kita dan dalam jangkauan kita. Untuk memaksimalkan momen-momen yang mengangkat semangat, praktikkan mindfulness dan rasa syukur. Mindfulness membantu Anda tetap hadir dan benar-benar merasakan momen-momen tersebut saat terjadi, sementara rasa syukur memungkinkan Anda untuk menghargainya dengan lebih mendalam. Mulailah jurnal harian rasa syukur di mana Anda mencatat setidaknya 3 hal positif yang terjadi setiap hari. Praktik sederhana ini dapat mengalihkan fokus Anda dari apa yang kurang menjadi apa yang melimpah dalam hidup Anda. Carilah aktivitas dan lingkungan yang mengangkat semangat Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif dan menginspirasi, yang mendukung dan mendorong Anda. Lakukan hobi yang membawa kebahagiaan dan relaksasi. Entah itu membaca buku bagus, berjalan-jalan di alam, atau mendengarkan musik favorit Anda. Sisihkan waktu untuk momen-momen menyenangkan ini secara rutin. Dengan menikmati momen-momen yang mengangkat semangat, Anda mengisi hidup dengan energi positif dan kebahagiaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan Anda sendiri, tetapi juga membuat Anda lebih menarik dan memikat bagi orang lain. Ingatlah, saya adalah magnet. Semakin Anda fokus pada aspek-aspek positif dalam hidup, semakin banyak hal baik dan kelimpahan yang akan Anda tarik. Nikmati prinsip ini dan saksikan bagaimana hidup Anda menjadi lebih kaya dan memuaskan. Tetaplah bersyukur, tetap hadir, dan biarkan keindahan setiap momen menerangi perjalanan Anda. Bab 7. Tetaplah menjadi diri Anda sendiri. Sahabatku, bayangkan hidup di mana setiap tindakan dan keputusan Anda selaras sempurna dengan nilai-nilai dan keyakinan inti Anda. Inilah arti dari tetap menjadi diri sendiri. Dengan menjadi autentik dan jujur, Anda tidak hanya menarik orang-orang dan peluang yang tepat, tetapi juga menjalani hidup yang penuh integritas dan kepuasan. Tetap menjadi diri sendiri membuat Anda menjadi magnet energi positif dan hubungan yang tulus. Dalam hubungan, menjadi diri sendiri adalah hal yang sangat penting. Keaslian menciptakan rasa percaya dan hormat. Ketika Anda menunjukkan diri Anda yang sebenarnya tanpa kepura-puraan, Anda mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang mendalam dan bermakna. Bayangkan sebuah situasi di mana Anda bertemu seseorang yang baru. Daripada mencoba mengesankan mereka dengan menjadi seseorang yang bukan diri Anda, tunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, apa yang Anda sukai, tidak sukai, keunikan, dan hasrat Anda. Kejujuran ini terasa menyegarkan dan menarik, sehingga lebih mungkin Anda akan terhubung dengan orang-orang yang menghargai Anda apa adanya. Menjadi diri sendiri juga berarti menetapkan batasan dan menghormati kebutuhan serta keinginan Anda sendiri. Ini melibatkan mengatakan tidak ketika diperlukan dan tidak mengorbankan nilai-nilai Anda hanya demi menyenangkan orang lain. Seperti yang dikatakan Epictetus, kenali siapa diri Anda terlebih dahulu, lalu hiaslah diri Anda sesuai dengan itu. Ketika Anda menghormati kebenaran diri Anda sendiri, Anda membangun rasa hormat pada diri sendiri dan kepercayaan diri, yang secara alami menarik orang lain kepada Anda. Orang cenderung tertarik pada mereka yang percaya diri dengan identitas mereka, dan jelas tentang batasannya. Dalam kehidupan pribadi maupun profesional, menjadi diri sendiri dapat membawa kesuksesan
dan kepuasan yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam karier Anda, kejar jalur yang selaras dengan hasrat dan kekuatan Anda daripada mengikuti ekspektasi orang lain. Ketika Anda bekerja sesuai dengan minat dan kemampuan sejati Anda akan bekerja lebih baik dan merasa lebih puas. Keaslian ini menarik peluang yang lebih cocok untuk Anda, yang pada akhirnya mengarah pada karier yang lebih memuaskan. Untuk tetap menjadi diri sendiri, mulailah dengan merenungkan nilai-nilai dan keyakinan inti Anda. Pahami apa yang mendorong Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Menulis jurnal bisa menjadi alat yang membantu dalam proses ini. Tuliskan pikiran, perasaan, dan pengalaman Anda untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri sejati Anda. Refleksi diri secara teratur membantu Anda tetap selaras dengan nilai-nilai Anda dan membuat keputusan yang menghormati keaslian Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong keaslian Anda. Cari hubungan dan komunitas di mana Anda bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Lingkungan yang mendukung ini memperkuat komitmen Anda untuk tetap menjadi diri sendiri dan memberikan ruang yang aman untuk bertumbuh dan mengekspresikan diri. Berlatihlah belas kasih terhadap diri sendiri juga sangat penting. Pahami bahwa menjadi diri sendiri tidak berarti harus sempurna. Itu berarti menerima dan merangkul ketidaksempurnaan Anda dan belajar dari kesalahan Anda. Perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan kesabaran saat Anda menjalani perjalanan ini. Jadi, sahabatku, dengan tetap menjadi diri Anda sendiri, Anda menjadi panutan keaslian dan integritas. Anda menarik hubungan dan peluang yang selaras dengan diri sejati Anda. Ingatlah, saya adalah magnet. Rangkul keaslian Anda, dan biarkan itu membimbing Anda menuju hidup yang penuh dengan hubungan tulus dan pengalaman yang memuaskan. Tetap jujur, tetap autentik, dan biarkan diri sejati Anda bersinar terang di setiap aspek kehidupan Anda. Bab 8. Berlatihlah bersabar dan percayalah pada proses. Bayangkan Anda menanam sebuah benih dan mengharapkan benih itu tumbuh dan berbunga dalam semalam. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Seperti halnya alam, pertumbuhan pribadi dan hubungan juga membutuhkan waktu dan kesabaran. Berlatih sabar dan percaya pada proses berarti memahami bahwa hal-hal baik memerlukan waktu untuk berkembang dan setiap langkah perjalanan Anda memiliki nilai tersendiri. Di dunia yang serba cepat ini, mudah merasa frustrasi ketika sesuatu tidak berjalan secepat yang kita inginkan. Namun, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, tidak ada hal besar yang tercipta secara tiba-tiba. Baik Anda sedang bekerja menuju tujuan pribadi, membangun hubungan, atau mencari peluang baru, kesabaran memungkinkan Anda menikmati perjalanan, bukan hanya tujuannya. Dalam hubungan, kesabaran sangat penting. Membangun hubungan yang mendalam dan bermakna membutuhkan waktu. Anda tidak bisa memaksakan kepercayaan atau kedekatan secara instan. Misalnya, saat memulai hubungan baru, beri ruang untuk hubungan itu tumbuh secara alami. Hindari dorongan untuk segera mendapatkan kedekatan atau komitmen. Sebaliknya, nikmatilah proses saling mengenal, berbagi pengalaman, dan biarkan hubungan itu menguat seiring waktu. Percayalah bahwa proses membangun hubungan secara perlahan akan menghasilkan ikatan yang lebih kokoh dan tahan lama. Prinsip yang sama berlaku untuk tujuan pribadi dan profesional Anda. Baik Anda sedang mempelajari keterampilan baru, mengejar kemajuan karier, atau bekerja pada pengembangan diri, penting untuk bersabar dengan diri sendiri. Sadari bahwa kemajuan mungkin lambat dan kemunduran adalah bagian dari perjalanan. Epictetus mengingatkan kita, tidak ada orang yang bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri. Kesabaran adalah bentuk penguasaan diri yang membantu Anda tetap fokus dan tangguh. Percaya pada proses berarti percaya bahwa usaha Anda pada akhirnya akan membuahkan hasil, meskipun hasil itu tidak langsung terlihat. Kepercayaan ini mendorong pola pikir positif dan mengurangi kecemasan tentang masa depan. Misalnya, jika Anda sedang bekerja menuju tujuan jangka panjang, pecahlah tujuan itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola. Rayakan setiap pencapaian kecil di sepanjang jalan, dengan memahami bahwa setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada tujuan akhir. Untuk membangun kesabaran, praktikkan kesadaran penuh
mindfulness, dan tetap hadir di saat ini. Kesadaran membantu Anda menghargai momen saat ini dan mengurangi keinginan untuk terburu-buru. Lakukan aktivitas seperti meditasi, pernapasan dalam, atau sekadar menghabiskan waktu di alam untuk menenangkan diri dan membangun kesabaran. Aspek penting lain dari mempercayai proses adalah melepaskan kebutuhan untuk pengakuan instan. Alih-alih mencari imbalan cepat atau pengakuan langsung, fokuslah pada nilai intrinsik dari usaha Anda. Percayalah bahwa kerja keras dan dedikasi Anda akan diakui pada waktunya, meskipun tidak segera. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung, yang mendorong kesabaran dan ketekunan. Bagikan perjalanan Anda dengan teman atau mentor yang memahami pentingnya mengambil langkah-langkah kecil. Dukungan mereka dapat memperkuat keyakinan Anda pada proses dan membantu Anda tetap termotivasi. Jadi sahabatku, dengan berlatih kesabaran dan percaya pada proses, Anda selaras dengan aliran alami kehidupan. Anda menarik hasil yang positif karena Anda tidak terburu-buru atau stres, tetapi tetap tenang dan gigih. Ingatlah bahwa Anda adalah magnet. Nikmati perjalanan, percayai waktu yang dibutuhkan, dan saksikan bagaimana kesabaran Anda membawa pada pemenuhan keinginan terdalam Anda. Tetaplah sabar, tetaplah percaya, dan biarkan proses itu terungkap dengan indah. Bab 9. Tetapkan niat yang jelas. Bayangkan Anda memulai perjalanan tanpa tujuan yang pasti. Anda mungkin akan tersesat tanpa arah, tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menetapkan niat yang jelas itu seperti memiliki peta yang membimbing tindakan dan keputusan Anda, membantu Anda tetap fokus dan selaras dengan tujuan Anda. Niat yang jelas bertindak seperti magnet yang kuat, menarik orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat ke dalam hidup Anda. Menetapkan niat yang jelas berarti mendefinisikan apa yang ingin Anda capai dan mengapa hal itu penting bagi Anda. Ini tentang menjadi spesifik dan penuh tujuan dalam keinginan Anda. Seperti yang dikatakan filsuf Stoik, Seneca. Jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana dia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Dengan menetapkan niat yang jelas, Anda memberikan diri Anda arah dan tujuan, sehingga lebih mudah untuk menghadapi tantangan hidup dan tetap berada di jalur. Dalam hubungan, niat yang jelas sangat penting. Apakah Anda sedang mencari pasangan romantis, membangun persahabatan, atau memperkuat ikatan keluarga? Mengetahui apa yang Anda inginkan dari hubungan-hubungan ini membantu Anda berkomunikasi dengan efektif dan menetapkan batasan yang sehat. Misalnya, jika Anda memulai hubungan baru, nyatakan dengan jelas niat Anda. Apakah Anda mencari komitmen yang serius atau hanya teman untuk berbagi waktu? Kejelasan ini mencegah kesalahpahaman dan memastikan kedua belah pihak berada pada pemahaman yang sama, sehingga tercipta hubungan yang lebih otentik dan memuaskan. Menetapkan niat yang jelas juga berlaku untuk tujuan pribadi dan profesional Anda. Ketika Anda memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, Anda lebih mungkin mengambil tindakan terfokus yang membawa Anda pada kesuksesan. Misalnya, jika tujuan Anda adalah maju dalam karier, tetapkan niat spesifik, seperti mengembangkan keterampilan baru, membangun jaringan dengan profesional di industri, atau mencari peluang kepemimpinan. Niat yang jelas ini membimbing tindakan harian Anda dan menjaga motivasi Anda, sehingga lebih mungkin bagi Anda untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk menetapkan niat yang jelas, mulailah dengan merenungkan nilai-nilai dan prioritas Anda. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Apa yang ingin Anda capai di berbagai aspek kehidupan? Tuliskan niat Anda dalam jurnal dan jadilah spesifik mungkin. Alih-alih menetapkan tujuan yang samar seperti lebih bahagia, tetapkan niat yang jelas seperti melatih rasa syukur setiap hari, atau menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan orang-orang tercinta. Niat yang spesifik ini memberikan peta jalan untuk diikuti dan memudahkan Anda melacak kemajuan. Visualisasi adalah alat yang kuat untuk menetapkan niat yang jelas. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan niat Anda seolah-olah sudah tercapai. Bayangkan perasaan kebahagiaan, kepuasan, dan pencapaian yang datang dengan meraih tujuan Anda.
Praktik ini tidak hanya memperkuat niat Anda, tetapi juga menyelaraskan pikiran bawah sadar Anda dengan hasil yang diinginkan. Tetaplah fleksibel dan terbuka terhadap penyesuaian. Meskipun niat yang jelas memberikan arah, bersiaplah untuk beradaptasi seiring dengan perubahan keadaan. Hidup tidak dapat diprediksi, dan terkadang Anda perlu menyesuaikan kembali niat Anda agar tetap selaras dengan tujuan dan nilai-nilai yang terus berkembang. Fleksibilitas ini memastikan Anda tetap berada di jalur yang terasa autentik dan bermakna. Kelilingi diri Anda dengan individu yang mendukung dan mendorong niat Anda. Bagikan tujuan Anda dengan teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberikan panduan, motivasi, dan akuntabilitas. Dukungan mereka memperkuat komitmen Anda terhadap niat tersebut dan membantu Anda tetap di jalur. Jadi, sahabatku, dengan menetapkan niat yang jelas, Anda mengambil kendali atas arah hidup Anda. Anda menjadi magnet bagi orang-orang, peluang, dan pengalaman yang selaras dengan keinginan sejati Anda. Ingat, saya adalah magnet. Rangkullah prinsip ini dan saksikan bagaimana niat yang jelas membuka jalan menuju kehidupan yang lebih fokus, penuh tujuan, dan memuaskan. Tetaplah berpegang pada niat Anda. Tetaplah berkomitmen, dan biarkan niat Anda membimbing Anda menuju impian Anda. Bab 10. Kembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Bayangkan melihat diri Anda di cermin dan merasakan cinta serta penghargaan yang mendalam terhadap orang yang Anda lihat di sana. Mengembangkan cinta dan penghargaan diri berarti menyadari nilai diri Anda yang melekat dan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan serta rasa hormat yang Anda pantas dapatkan. Prinsip ini adalah dasar untuk menarik energi positif dan hubungan yang bermakna dalam hidup Anda. Cinta pada diri sendiri bukan tentang kesombongan atau narsisme, tetapi tentang memahami dan menghargai kualitas serta kontribusi unik Anda. Ketika Anda mencintai diri sendiri, Anda menetapkan standar bagaimana orang lain seharusnya memperlakukan Anda. Seperti yang dikatakan filsuf Stoik Epictetus, ketahui dulu siapa Anda, lalu hias diri Anda sesuai dengan itu. Dengan mengembangkan cinta pada diri sendiri, Anda menjadi lebih percaya diri, tangguh, dan menarik. Dalam hubungan, cinta diri memainkan peran penting. Ketika Anda memiliki rasa harga diri yang sehat, Anda menarik pasangan yang menghargai dan menghormati nilai Anda. Sebagai contoh, jika Anda terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain, Anda mungkin terjebak dalam hubungan di mana Anda tidak dihargai atau dianggap remeh. Namun, ketika Anda mencintai dan menghormati diri sendiri, Anda lebih mungkin menarik pasangan yang melakukan hal yang sama. Ini menciptakan dasar hubungan yang saling menghormati dan mengagumi, yang mengarah pada hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Cinta pada diri sendiri juga memengaruhi pertumbuhan pribadi dan profesional Anda. Ketika Anda percaya pada nilai diri Anda lebih cenderung mengejar peluang yang selaras dengan hasrat dan bakat sejati Anda. Anda menetapkan standar yang lebih tinggi untuk diri sendiri, dan tidak mudah puas dengan hal yang kurang dari yang Anda pantas dapatkan. Kepercayaan diri ini membuat Anda menjadi magnet untuk kesuksesan dan kepuasan di berbagai aspek kehidupan Anda. Untuk mengembangkan cinta dan penghargaan diri, mulailah dengan berlatih belas kasih terhadap diri sendiri. Perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan pengertian yang sama seperti yang akan Anda berikan kepada seorang teman dekat. Akui kekuatan dan pencapaian Anda, dan maafkan diri Anda atas kesalahan. Ingatlah bahwa Anda adalah proses yang terus berkembang, dan itu sepenuhnya wajar. Lakukan aktivitas yang memberi makan jiwa Anda dan membawa kebahagiaan. Apakah itu mengejar hobi, menghabiskan waktu di alam, atau berlatih mindfulness. Luangkan waktu untuk aktivitas yang meningkatkan semangat dan energi Anda. Momen-momen perawatan diri ini memperkuat rasa nilai dan kesejahteraan Anda. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif. Habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi Anda, serta jaga jarak dari mereka yang menguras energi atau merusak kepercayaan diri Anda. Hubungan yang positif memperkuat rasa harga diri Anda dan mendorong Anda untuk terus tumbuh dan berkembang.
Afirmasi juga merupakan alat yang kuat untuk mengembangkan cinta diri. Ulangi afirmasi positif setiap hari seperti, "Saya berharga, saya cukup, dan saya pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan." Afirmasi ini membantu memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda dan memperkuat keyakinan pada nilai Anda sendiri. Renungkan pencapaian Anda dan rayakan kesuksesan Anda, sekecil apapun itu. Menyimpan jurnal tentang pencapaian dan pengalaman positif, Anda dapat menjadi pengingat tentang pertumbuhan dan kemajuan Anda. Praktik ini memperkuat rasa harga diri Anda dan memotivasi Anda untuk terus mengejar tujuan Anda. Jadi, sahabatku, dengan mengembangkan cinta dan penghargaan diri, Anda menjadi sosok yang penuh energi positif dan percaya diri. Anda menarik hubungan dan peluang yang mencerminkan nilai sejati Anda dan berkontribusi pada pertumbuhan Anda. Ingatlah, saya adalah magnet. Peluklah prinsip ini dan biarkan cinta serta penghargaan diri Anda bersinar terang, menerangi jalan Anda menuju kehidupan yang memuaskan dan melimpah. Tetaplah berbelas kasih, percaya diri, dan biarkan cahaya batin Anda memandu Anda menuju impian Anda. Sahabat cerita Shanum, kita telah menelusuri 10 prinsip yang kuat untuk membantu Anda berhenti mengejar dan mulai menarik apa yang benar-benar ditakdirkan untuk Anda. Anda kini memiliki panduan lengkap untuk mengubah hidup dan hubungan Anda. Ingat, setiap prinsip dirancang untuk membantu Anda selaras dengan diri sejati Anda dan menciptakan kehadiran yang magnetis yang secara alami menarik orang dan peluang yang tepat ke dalam hidup Anda. Perjalanan menarik apa yang Anda butuhkan dimulai dari Anda sendiri. Ini tentang merangkul keaslian Anda, merawat harga diri Anda, dan percaya bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda akan menemukan jalan ke arah Anda. Terima kasih sahabat cerita Shanum yang telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk terus bersinar, dan ingatlah bahwa perjalanan Anda untuk menjadi pribadi yang bernilai dimulai sekarang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.